Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsudin Simau. Akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026 silam mengakibatkan terbunuhnya ratusan orang anak-anak. Sampai hari ini ribuan orang telah meninggal di Iran berdasarkan laporan dari berbagai media. Tentu saja korban kedua belah pihak semakin bertambah. Namun pihak Amerika dan Israel menutupi jumlah korban yang terjadi di pihak mereka sehingga tidak terpublikasi secara umum. Pernahkah Anda berpikir bagaimana satu tindakan perang, satu serangan saja bisa menciptakan gelombang yang dampaknya terasa ke seluruh dunia? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai efek berantai yang luar biasa itu. Mulai dari kemanusiaan, ekonomi, sampai ke panggung politik global. Yuk kita mulai? Kita awali dengan angka ini. Angka ini bukan cuma statistik ya, ini adalah nyawa. Ini adalah jumlah siswi sekolah yang menjadi korban dan menjadi percikan api yang menyulut segalanya. Sebuah peristiwa yang tanpa diduga memicu konflik yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Jadi, coba kita kembali ke tanggal 28 Februari 2026. Sebuah rudal Tomahawk menghantam sebuah sekolah dasar khusus perempuan di Minab, Iran. Nah, peristiwa inilah yang menjadi pemicu kemarahan yang luar biasa dan memulai siklus saling balas dendam. Dari satu percikan api tadi, apinya menjalar dengan sangat cepat dan korban jiwa pun mulai berjatuhan. Mari kita lihat lebih dalam angka-angka di balik tragedi kemanusiaan ini. Menurut laporan resmi, sejak perang ini pecah, total korban sipil di Iran sudah mencapai 1.348 jiwa. Angka yang benar-benar menunjukkan betapa besarnya penderitaan manusia yang ditimbulkan. Dan yang paling bikin miris, dari semua korban sipil itu, hampir sepertiganya, 30% adalah anak-anak. Ini fakta yang sangat menyedihkan. Ini menunjukkan siapa yang paling rentan dan paling menderita saat perang terjadi. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada 1.348 warga sipil Iran yang terkonfirmasi meninggal. Di sisi lain, angka kematian militer AS yang dilaporkan hanya 13. Tapi ada catatan penting nih, sumbernya bilang angka ini belum pasti dan ada kemungkinan sengaja ditutupi oleh pihak AS dan Israel. Tentu saja serangan awal itu langsung dibalas dan balasannya nggak main-main, eskalasi militer terjadi besar-besaran. Perang jadi makin luas, nggak cuma soal wilayah, tapi juga soal taktik dan strategi. Nah, disinilah perangnya jadi menarik dari sisi ekonomi militer. Iran memakai strategi cerdas. Mereka menggunakan drone yang harganya relatif murah dan rudal cepat dalam jumlah banyak. Tujuannya? Untuk membanjiri sistem pertahanan super canggih milik AS dan Israel yang biayanya selangit. Ini yang disebut perang asimetris. Istilah teknisnya adalah cost exchange imbalance. Gampangnya begini, bayangkan Anda mencoba menembak jatuh ratusan lalat dengan peluru emas. Mungkin bisa, tapi lama-lama Anda yang bangkrut kan? Nah, itulah logikanya. Pertahanan yang super mahal jadi nggak sepadan secara finansial kalau harus melawan serangan yang murah meriah tapi masif. Ternyata dampak konflik ini nggak berhenti di medan perang saja. Efek berantainya sudah sampai ke pasar keuangan global, menciptakan gelombang kejut ekonomi yang terasa di seluruh penjuru dunia. Pemicu utamanya, Iran menutup Selat Hormuz. Perlu kita tahu, selat ini tuh ibaratnya jalan tol utama untuk tanker minyak dunia. Begitu jalur ini ditutup, ya sudah pasokan energi global langsung macet total. Dan efeknya terasa sampai ke sini loh, perdagangan minyak dan gas dunia jadi kacau. Di Indonesia sendiri, kita langsung merasakan dampaknya. Inflasi naik, barang-barang jadi lebih mahal, dan nilai tukar rupiah kita melemah. Ini bukti nyata kan kalau perang di tempat yang jauh bisa banget mempengaruhi isi dompet kita. Dan inilah gelombang terakhir dari efek berantai ini, perpecahan politik. Serangan ini seolah menarik garis pemisah yang tegas, dan dunia pun langsung terbelah menjadi beberapa kubu yang saling berhadapan. Perpecahannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada sekutu-sekutu AS yang mendukung serangan dengan alasan denuklirisasi Iran. Di sisi lain ada Rusia dan Tiongkok yang menentang keras dengan dalih Iran punya hak membela diri. Yang menarik, bahkan di dalam NATO sendiri suaranya nggak bulat. Ada negara kayak Spanyol yang terang-terangan menolak serangan itu.
Jadi, kalau kita lihat lagi polanya, dari satu serangan tragis muncul siklus yang mengerikan. Korban sipil, perang yang makin besar, ekonomi dunia yang goyang, dan politik global yang terbelah. Ini semua menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Di dunia yang isinya saling balas seperti ini, kapan dan bagaimana siklus ini akan berakhir?